MU akan memainkan pertandingan terpenting mereka musim ini di leg kedua semifinal Liga Eropa. Manchester United mempersiapkan spanduk tifo baru yang akan diresmikan di Old Trafford sebelum pertandingan Athletic Bilbao. United memajang spanduk tifo di Old Trafford untuk pertama kalinya dalam sejarah stadion sebelum Lyon di babak sebelumnya Liga Eropa, dan desain baru akan diresmikan untuk Bilbao. Tim asuhan Ruben Amorim unggul 3-0 dalam pertandingan semifinal setelah menang mudah di Basque Country minggu lalu. Tetapi Amorim akan berhati-hati dan tahu pekerjaan itu harus diselesaikan pada Kamis. United telah menyetujui spanduk tifo baru untuk membantu menciptakan suasana terbaik. Spanduk tersebut akan diposisikan di garis tengah di depan Sir Alex Ferguson stand lagi, seperti saat melawan Lyon. Klub tersebut mengatakan bahwa tifo tersebut akan diangkat dari tanah ke atap, dengan kembang api berwarna-warni yang meledak ke langit di kedua sisinya, menciptakan pemandangan yang menakjubkan saat para pemain berjalan. Desain spanduk tifo baru tersebut telah disetujui oleh kelompok penggemar dan Kapten United Bruno Fernandes, dan desain tersebut akan tetap dirahasiakan hingga diresmikan beberapa menit sebelum pertandingan dimulai pada hari Kamis. Dalam wawancara dengan media klub, Casemiro memuji para pendukung United. Mereka selalu mendukung MU, baik saat skuad bermain bagus maupun buruk. Andre Onana tampaknya akan kembali menjaga gawang. Bayindir kemungkinan besar akan berada di bangku cadangan. Ini adalah pertandingan penting bagi United, dan mereka tidak boleh kebobolan satu gol pun yang dapat mengubah permainan untuk klub Spanyol itu. United perlu memastikan mereka memenangkan pertandingan ini, mencapai final dan mencari cara untuk memenangkannya. Trio bek kemungkinan adalah Shaw, Maguire, dan Yoro. Matthijs de Ligt kemungkinan diragukan tampil dalam pertandingan ini, setelah ia ditarik keluar saat melawan Brentford pada hari Minggu karena cedera lutut. Luke Shaw bisa bermain sebagai starter di sisi kanan dari 3 bek, seperti yang dilakukannya seminggu yang lalu di Spanyol. Pengalamannya menunjukkan bahwa ia dapat memainkan peran sebagai bek tengah, alih-alih posisi bek kiri yang selama ini ia mainkan. Di tengah pertahanan, Harry Maguire juga harus bermain sebagai starter karena ia juga berbahaya di depan gawang, yang merupakan hal yang dibutuhkan United. Di tengah sangat mungkin Mazraoui, Ugarte, Casemiro, dan Dorgu jadi starter. Gelandang United harus kuat untuk menghadapi ancaman serangan Bilbao. Keunggulan 3-0 tidak cukup besar untuk memastikan kemenangan, karena United telah kebobolan banyak gol musim ini. Noussair Mazraoui dan Patrick Dorgu harus bermain sebagai bek sayap pada Kamis malam, yang seharusnya menunjukkan bahwa United jauh lebih kuat dalam bertahan. Yang merupakan hal yang perlu mereka waspadai dari Athletic Club. Di depan Fernandes, Højlund, dan Garnacho wajib memberi tekanan menerus ke lini belakang lawan. Kepemimpinan Bruno Fernandes dan kemampuan untuk mencetak 1 atau 2 gol akan dibutuhkan. Dukungan dari pemain seperti Alejandro Garnacho juga akan dibutuhkan, dengan Rasmus Højlund memimpin lini depan klub. Trio ini seharusnya lebih dari mampu menyelesaikan pertandingan ini dengan United membutuhkan 2 gol lagi untuk mendukung 3 gol yang telah mereka cetak di Spanyol. Pemain pengganti akan cukup menjaga kedalaman. Bayindir, Lindelof, De Ligt, Amas, Fredriksson, Kamason, Mount, Eriksen, Maino, Scanlon, Mantato, dan Ahmad. Manchester United tengah mempersiapkan jendela transfer musim panas yang sibuk. Mungkin akan ada beberapa tambahan pemain untuk musim depan. Striker dan playmaker andalan bisa jadi menjadi prioritas hierarki setan merah. Kiper baru juga bisa jadi incaran. Fabrizio Romano melaporkan sebelumnya hari ini bahwa kontak awal telah dilakukan dengan perwakilan kiper Torino, Vanja Milinkovic-Savic.
Kedatangannya bisa membuka jalan bagi kepergian Altay Bayındır di musim panas. Pemain berusia 27 tahun itu bergabung dengan Setan Merah dari Fenerbahçe pada musim panas 2023. Ia direkrut sebagai pelapis Andre Onana, yang didatangkan dari Inter Milan pada jendela transfer yang sama. Bayındır baru tampil 9 kali untuk Setan Merah hingga saat ini. Penampilannya yang menonjol terjadi saat melawan Arsenal di putaran ketiga Piala FA di Stadion Emirates pada bulan Januari. Bintang Turki itu melakukan 6 penyelamatan luar biasa dan juga menggagalkan tendangan penalti Martin Odegaard. Ia juga tampil mengesankan dalam adu penalti, menggagalkan tendangan Kai Havertz. Bayındır belum mampu meniru penampilannya sejak saat itu. Jika Milinkovic-Savic bergabung dengan United, bisa jadi Bayındır, bukan Onana, yang akan hengkang musim panas ini. Sangat tidak mungkin mantan pemain Fenerbahçe itu akan menerima peran sebagai kiper pilihan ketiga. United tampaknya ingin mempertahankan Tom Heaton untuk musim depan. Sementara itu, Milinkovic-Savic akan menjadi rekrutan yang luar biasa. Pemain berusia 28 tahun itu sebelumnya berada di United antara tahun 2014 dan 2015 tetapi meninggalkan klub setelah gagal mendapatkan izin kerja di Inggris. Pemain andalan Serbia itu telah berkembang pesat sejak saat itu. Ia telah melakukan hampir 4 penyelamatan per pertandingan Serie A musim ini dengan tingkat keberhasilan 77%. Ia akan menjadi pesaing yang lebih baik bagi Onana musim depan dibandingkan dengan Bayındır yang tidak terlihat alami dalam hal mendistribusikan bola dari belakang. Ruben Amorim secara internal telah mengungkapkan ia menginginkan penjaga gawang nomor 1 yang baru. Hal itu langsung direspon manajemen MU yang memang tidak terkesan dengan performa Andre Onana dan Altay Bayındır. Sejumlah nama disodorkan manajemen kepada Amorim dan memberi lampu hijau untuk pendekatan. Gayung bersambut saat kiper utama Torino, Vanja Milinkovic-Savic setuju dengan proposal Ineos. Mantan kiper MU itu bersedia kembali ke Old Trafford. Perkembangan hal itu membuat gusar Onana. Sadar bahwa Amorim telah tidak mempercayainya, Onana langsung berbicara kepada sang agen. Dia diminta Onana mencarikan klub baru yang memberinya bayaran sebesar di MU. Tak sulit bagi sang agen menemukan klub Saudi yang sesuai kriteria Onana. Tidak dipungkiri, usianya yang tidak muda membuatnya harus berpikir untuk karirnya. Menghasilkan uang besar di penghujung karir, rasanya lebih bijak daripada jadi cadangan di Old Trafford. Klub Saudi, Neom, tertarik dan sudah melakukan pembicaraan dengan agen Onana. Hal itu dikonfirmasi pakar transfer, Fabrizio Romano, yang mengatakan bahwa MU tidak hanya mengeksplorasi 1, melainkan 2 kiper sekaligus. Diego Leon akan menyelesaikan kepindahannya ke Manchester United bulan depan ketika kejuaraan Paraguay berakhir, menurut seorang jurnalis Amerika Selatan. Uriel Iuk mengungkapkan bek sayap berusia 18 tahun itu akan melakukan perjalanan ke Old Trafford pada minggu kedua bulan Juni untuk menyelesaikan kepindahan dari Cerro Porteño. Bek sayap itu akan memulai perjalanannya ke benua lama setelah kejuaraan Paraguay berakhir. United mencapai kesepakatan penuh dengan klub Paraguay pada bulan Desember untuk transfer senilai biaya potensial sekitar 7 juta pound di muka, dengan 820.000 pound dalam bentuk tambahan yang mudah dicapai, dan 2,87 juta pound lebih lanjut tergantung apakah Leon mencapai sejumlah target yang lebih sulit. Saat itu, bek itu baru berusia 17 tahun sehingga kepindahannya tidak dapat disahkan secara resmi hingga bulan April, saat ia berusia 18 tahun. Leon dianggap sebagai salah satu prospek menonjol dalam sepak bola Amerika Selatan,
dengan perpaduan fisik dan kecepatan yang kuat yang tidak sesuai dengan usianya. Ia memiliki tubuh yang kuat yang memungkinkannya untuk sukses dalam sepak bola pria, dan sangat efektif dalam melakukan overlap dan terlibat dalam duel. Dalam banyak hal, Leon akan menawarkan kontras dengan bek kiri yang ada di Old Trafford, Harry Amas. Bintang akademi tersebut menunjukkan kemampuan teknis yang sangat baik saat menguasai bola, tetapi seringkali kesulitan dengan kerasnya fisik sepak bola senior. Bintang muda U20 Paraguay tersebut tidak akan mengalami kesulitan yang sama. Meskipun akan ada masalah transisi yang jelas dalam hal bahasa dan budaya, serta ekspektasi di klub sebesar United. Profil Leon sangat cocok untuk taktik Amorim, dengan bek sayap yang lincah dan tangguh, sebagai kekuatan yang harus dihadapi di kedua ujung lapangan, seperti yang diharapkan pelatih kepala United dari bek sayapnya.